是个不得罪人的人。Cerita dimulai di sebuah negara bernama Longsan, di mana diperlihatkan seorang anak bernama Sui Ying yang sedang berburu rusa bersama dua orang pamannya, yaitu Paman Tong yang singa dan Paman Zong yang biasa aja. Mereka berasal dari klan kecil bernama Elang Salju yang belum lama didirikan oleh sang ayah, dan saat itu mereka akan memperingati hari jadi klan tersebut yang baru saja berumur 10 tahun. Namun malam harinya muncul dua orang misterius yang tiba-tiba menyerang klan mereka, di mana ternyata kedua orang itu adalah saudara dari sang ibu yang berniat untuk membawanya pulang kembali ke klan mereka. Jadi diceritakan kalau dulu si ibu sempat kabur dari perjodohan dan memilih untuk kawin lari dengan ayahnya Sui Ying, di mana mereka lalu membentuk klan Elang Salju di tempat terpencil untuk memulai hidup yang baru. Dan sejak saat itu pula si ibu menjadi buronan klannya sendiri karena dianggap telah mempermalukan keluarga, sehingga mereka berniat untuk membawanya kembali untuk dihukum. Walaupun telah berusaha sekuat tenaga melawan kedua orang tersebut, namun mereka tetap saja bukan tandingan kedua orang itu, dan bahkan ayahnya Sui Ying alias pemimpin klan Elang Salju harus tewas karena berusaha melindungi Sui Ying dan ibunya. Dan akhirnya untuk menghentikan keributan tersebut, ibunya Sui Ying merelakan dirinya dibawa oleh saudaranya demi menyelamatkan klan Elang Salju dan kedua anaknya. Sejak saat itu, Sui Ying dan adiknya yang masih kecil diasuh oleh kedua pamannya, di mana mereka menjadi sangat terobsesi untuk menjadi lebih kuat sehingga dia tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk berhenti berlatih demi menyelamatkan sang ibu yang keberadaannya masih belum jelas. 10 tahun pun berlalu dan diperlihatkan Sui Ying yang kini sudah tumbuh dewasa masih terus melatih ilmu tombaknya. Saking intensnya latihan tersebut, sampai-sampai semua tombak yang dia pakai hancur karena tidak sanggup menahan beban latihan yang dia lakukan ribuan kali setiap hari. Lalu dengan ditemani oleh salah satu pamannya, Sui Ying lalu pergi ke kota dan mencari tombak baru untuk dirinya. Setelah sampai di toko pedang air langga, dia sempat ditawari beberapa tombak model terbaru. Namun Sui Ying justru tertarik pada sebuah tombak tua berkarat yang bahkan sudah ingin dibuang oleh pemilik toko. Sui Ying merasa ada sesuatu di dalam tombak tersebut yang sangat tidak biasa, sehingga membuatnya yakin untuk memilikinya. Dan akhirnya pemilik toko lalu memberikan tombak tersebut kepada Sui Ying dengan bayaran seikhlasnya. Dan mulai saat itu Sui Ying menamai tombak tersebut dengan julukan tombak Dewa Salju. Malam harinya saat Sui Ying dan adiknya sedang bersantai, tiba-tiba gerombolan iblis muncul dan menyerang wilayah mereka. Menyadari hal itu, Sui Ying yang kini memimpin klan Elang Salju menggantikan almarhum sang ayah pun langsung bergegas keluar untuk melindungi wilayahnya. Diperlihatkan di sini, walaupun Sui Ying tidak memiliki kekuatan spiritual dan hanya mengandalkan kemampuan fisiknya saja, tombak Dewa Salju milik Sui Ying tiba-tiba berubah warna dan kembali seperti baru setelah dipakai untuk menghabisi beberapa iblis. Hal itu pun membuatnya jadi lebih percaya diri dan segera mengejar beberapa iblis yang sempat kabur. Namun ternyata kekuatan fisik saja belum cukup untuk melawan iblis-iblis tersebut, apalagi Sui Ying hanya seorang diri, sehingga dia pun akhirnya terpojok setelah beberapa kali menerima serangan iblis-iblis tersebut.
Beruntung di saat yang bersamaan muncul seorang dengan level kultivasi tinggi sehingga dia bisa mengendalikan ruang dan waktu untuk teleport dan menolong Sui Ying di saat yang tepat. Orang itu bernama Zheng Kai atau lebih dikenal dengan nama Ksatria Chang Feng dari Akademi Chang Feng. Tidak hanya menolong Sui Ying, Zheng Kai juga mentransfer sedikit energi spiritual miliknya ke dalam tubuh Sui Ying karena dia menyadari kalau Sui Ying tidak memiliki energi spiritual di dalam dirinya. 你没事吧？你若执意要查魔人，请多加小心，或许能激发你自身的斗气。 Setelah menolong Sui Ying, Zheng Kai pun langsung pergi menemui 5 ketua sekte besar negara Longshan untuk memberitahukan apa yang baru saja terjadi di wilayah klan Elang Salju. Kelima orang itu adalah Ketua Sikong dari Sekte Kuil Air Tao, lalu Ketua Siyun dari Sekte Aula Dewa Bumi, Ketua He dari Sekte Gunung Dewa, lalu Ketua Taisu dari Sekte Istana Dewa Laut, dan yang terakhir yang cewek bernama Xiaoxi dari Sekte Kota Awan. Berdasarkan informasi dari Zheng Kai, mereka lalu memutuskan untuk melakukan penyelidikan tentang keberadaan Sekte Iblis yang dikhawatirkan sedang merencanakan sesuatu. Keempat ketua sekte itu lalu sepakat dengan Ketua Sikong untuk mempercayakan penyelidikan itu kepada Zheng Kai sambil meminta Aula Longshan atau yang bisa disebut juga Serikat Pendekar-Pendekar di negara itu untuk mengadakan sayembara demi menangkap siapa saja yang berafiliasi dengan Sekte Iblis. 里面藏着许多亡命之徒，说不定就能搞清楚到底是不是和魔族有之徒和凶厉的兽族。 Kabar tentang sayembara yang diadakan oleh Aula Longshan pun akhirnya sampai ke telinga Sui Ying dan membuatnya sangat bersemangat. Karena menurut apa yang dia baca, siapapun yang berhasil mengungkap Sekte Iblis akan dihadiahkan sebuah plakat besi hitam. Di mana plakat besi hitam adalah sebuah tanda pengenal atau SIM yang dikeluarkan oleh Aula Longshan yang seharusnya hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah mencapai level kultivasi tingkat meteor. Yang mana berarti orang tersebut sudah diakui dan bisa mendapatkan akses informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Dan itu berarti jika Sui Ying mampu mendapatkan plakat tersebut, otomatis dirinya akan bisa mendapatkan info tentang keberadaan ibunya. Jadi di film ini, orang-orang sangat mementingkan status sehingga dibuatlah tier dari kekuatan mereka, di mana ketika orang tersebut mulai belajar bela diri, mereka berada di kultivasi tingkat bumi. Lalu ketika orang tersebut sudah membuka kekuatan spiritualnya, dia akan naik ke tingkat kultivasi langit. Selanjutnya ketika dia sudah bisa mentransformasikan energi spiritualnya, contohnya menjadi kekuatan listrik atau kekuatan air, dia akan naik ke level kultivasi meteor, lalu lebih tinggi lagi ke level bulan perak dan level kultivasi legendaris. Setelah melewati itu semua, orang tersebut akan menyatu dengan misteri alam dan naik ke level kultivasi suci, di mana salah satu orang yang sudah mencapai level itu adalah Zheng Kai yang mampu memanipulasi ruang. Lalu di atasnya lagi ada demigod dan dewa spiritual yang kekuatannya lebih hebat lagi. Balik ke cerita, Sui Ying pun pergi bersama dengan Paman Zhong menuju ke sebuah tempat bernama Gunung Kehancuran yang ditengarai sebagai tempat persembunyian Sekte Iblis dan para pengikutnya. Dan tidak lama setelah memasuki wilayah tersebut, mereka pun langsung dihadapkan dengan orang-orang yang berada di bawah genjutsu Sekte Iblis dan bertingkah seperti zombie. Mereka ternyata dikendalikan oleh seseorang menggunakan sebuah seruling dan akan menyerang seiring dengan irama yang dikeluarkan oleh si pengendali. Menyadari hal itu, Sui Ying dan Paman Zhong pun membagi tugas untuk melawan para zombie dan menangkap orang yang mengendalikan mereka. Namun saat sedang mengejar pengendali iblis tersebut, tanpa disadari, Sui Ying dan Paman Zhong lalu dikepung oleh simpatisan Sekte Iblis dan di saat yang bersamaan, seseorang dengan jubah hitam pun muncul di tempat itu dan ikut menyerang mereka berdua. Karena situasi yang tidak menguntungkan, Sui Ying yang hanya mengandalkan kekuatan fisik pun harus terkena beberapa serangan dari pemimpin kelompok itu yang level kultivasinya paling tidak sudah berada di tingkat meteor. Beruntung muncul seorang cewek yang dengan sigap langsung menyelamatkan Sui Ying dari orang-orang tersebut. Dia adalah Yu Jin, seorang mage yang juga adik seperguruan dari Zheng Kai, si ksatria Chang Feng.
Sementara Paman Zong sibuk melawan pria berjubah hitam, Yujin lalu pergi membawa Su Ying yang sedang terluka ke sebuah gua dan membuat kamuflase menggunakan skill salju penghalang. Dengan begitu, orang-orang yang mengejarnya pun kehilangan jejak dan Su Ying bisa beristirahat untuk memulihkan diri dari luka-luka yang dideritanya. Tidak berselang lama, Zheng Kai juga muncul di TKP dan langsung meng-scan tempat tersebut menggunakan kekuatannya yang bisa memanipulasi ruang dan waktu untuk melihat kejadian yang sebelumnya terjadi. Di mana dia lalu mengikuti arah perkelahian itu dan menemukan Paman Zong yang sudah tergeletak tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah diobati, Paman Zong pun langsung memberitahu Zheng Kai kalau dia baru saja melawan orang misterius yang menggunakan jubah hitam dan mempunyai ilmu kultivasi yang tidak biasa. Dan dia curiga kalau orang itu kemungkinan ada hubungannya dengan sekte iblis. Di sisi lain, para bandit yang sebelumnya mengejar Su Ying diperlihatkan telah kembali dan menemui jubah hitam untuk melaporkan kalau mereka kehilangan jejak. Di sini jubah hitam pun langsung mengambil alih pencarian dengan mengeluarkan semacam asap hitam yang langsung melacak keberadaan Su Ying. Di mana para bandit itu bergegas mengikuti asap tersebut sampai mereka akhirnya berhasil menemukan persembunyian Su Ying dan Yujin di dalam sebuah gua. Karena tidak bisa mengimbangi para bandit tersebut, Su Ying lalu memutuskan untuk segera kabur dari sana dan lompat ke dalam danau dengan mengandalkan skill anti-air milik Yujin. Di mana mereka lalu secara tidak sengaja justru menemukan sebuah pusaka yang disebut batu samudra milik sekte kuil air Tao yang telah lama hilang. Karena curiga ada sesuatu yang tidak beres di dalam danau tersebut, Su Ying dan Yujin pun memutuskan untuk kembali menyelam dan menyelidiki tempat tersebut lebih dalam lagi. Kecurigaan mereka pun terbukti karena begitu menyelam semakin dalam, mereka menemukan sebuah lorong rahasia yang mengantarkan mereka ke sebuah tempat mirip seperti penjara, di mana banyak manusia iblis yang dirantai di dalamnya. Tidak hanya itu, para bandit yang mengejar mereka sebelumnya juga ternyata ada di sana dan terlihat sedang panik setelah mengetahui kalau batu samudra telah menghilang dari tempatnya. Di saat bersamaan, para iblis yang berada di dekat Yujin tiba-tiba bereaksi seolah ingin menyerangnya karena ternyata batu samudra yang Yujin pegang telah menularkan racun iblis ke tangannya dan membuat para manusia iblis itu tertarik. Hal itu lalu membuat para bandit menyadari kalau Su Ying dan Yujin berada di sana dan langsung menyerangnya. Beruntung Zheng Kai bersama dengan Paman Zong datang di saat yang tepat dan langsung membantu mereka melawan jubah hitam beserta bawahannya. Menyadari kalau yang dia lawan adalah sang ksatria Chang Feng, jubah hitam pun memutuskan untuk mundur sambil melubangi tembok di sana dengan maksud untuk menenggelamkan seluruh tempat tersebut. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Zheng Kai yang mampu melakukan teleport dan pergi dari tempat itu dalam waktu sekejap. Setelah berhasil keluar dari sana, Su Ying lalu meminta izin kepada Zheng Kai untuk meminjam batu samudra dan membawanya ke Aula Longshan sebagai bukti kalau dia telah memecahkan misteri gua bawah air dan kemunculan sekte iblis baru-baru ini. Dia juga menjelaskan tujuannya mengikuti sayembara tersebut yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan plakat hitam Aula Longshan yang sangat dia butuhkan untuk mengetahui lokasi keberadaan ibunya. Awalnya Yujin keberatan karena batu samudra adalah pusaka keramat sektenya yaitu kuil air Tao, sehingga dia mengusulkan agar Su Ying pergi ke aula sekte dan meminta izin terlebih dahulu kepada ketua Sikong. Namun Zheng Kai justru berpendapat lain dan merasa iba setelah mendengar cerita dari Su Ying, di mana dia pun memutuskan untuk pergi bersama-sama dengan Su Ying ke aula Longshan dan meminjamkan batu tersebut agar Su Ying bisa mendapatkan plakat hitam yang menjadi tujuannya selama 10 tahun terakhir. 血影一定救你回家。谢长风骑士，
Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dengan ketuaan, pemimpin dari Aula Longsan beserta wakilnya untuk menyerahkan batu samudra yang baru saja mereka ambil. Atas jasanya itu, ketuaan akhirnya memberikan Sui Ying plakat hitam dan dengan begitu, dia pun secara resmi sudah terikat kontrak menjadi salah satu anggota Aula Longsan. Namun di sini Sui Ying masih belum diizinkan untuk meminta informasi dari Aula karena menurut ketuaan, dia baru menyelesaikan setengah dari misi sayembara tersebut, yaitu membuktikan keberadaan Serikat Iblis dan Sekte Iblis itu sendiri, namun tidak dengan rencana mereka. So, untuk mendapatkan bantuan Aula Longsan, Sui Ying diminta untuk segera menangkap ketua bandi dan mendapatkan informasi yang lebih jelas darinya. Tanpa membuang waktu, mereka pun kembali pergi menemui kelima ketua sekte besar untuk melaporkan temuannya dan merencanakan langkah selanjutnya, di mana akhirnya diputuskan kalau Sui Ying dan Eugene akan pergi menyelesaikan misi sayembaranya, sementara Zheng Kai diminta untuk segera melakukan persiapan perekrutan murid baru Akademi Changfeng untuk mengantisipasi peperangan jika nantinya sekte iblis benar-benar akan bangkit kembali. 不过在下不敢再等。 弟子冤枉。也好，是该历练历练了。 Singkat cerita, Sui Ying pun membuat rencana untuk memviralkan dirinya sendiri dengan berita bahwa dia telah berhasil mengambil batu samudra. Dengan begitu, dia yakin kalau para bandit itu akan keluar dengan sendirinya dan mencarinya, sehingga dia tidak perlu repot-repot mencari tempat persembunyian mereka. Dan rencana itu berjalan seperti apa yang diinginkannya karena begitu malam tiba, para bandit dan pasukan iblis langsung mendatangi wilayah klan Elang Salju untuk merebut kembali batu samudra dari tangan Sui Ying. Bentrokan di antara mereka pun akhirnya terjadi dan diperlihatkan kalau Sui Ying saat ini telah mampu untuk mengimbangi serangan dari ketua bandit iblis. Tidak hanya itu, bahkan di satu momen, entah kenapa Sui Ying tiba-tiba mampu menyerap energi spiritual dari alam yang padahal sebelumnya Sui Ying sama sekali tidak mempunyai energi spiritual dan hanya mengandalkan fisiknya saja. Dan dalam satu serangan, dia langsung membuat pemimpin bandit tersebut tidak berdaya dan langsung menangkapnya untuk diserahkan kepada Aula Longsan. Setelah berhasil menangkap targetnya, Sui Ying langsung bergegas menemui ketuaan untuk kembali menanyakan info tentang keberadaan ibunya seperti yang sudah dia janjikan sebelumnya. Di mana ketuaan pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menemukan lokasi ibunya yang ternyata sedang ditahan di istana pelatihan rahasia klan Moyang, klan milik keluarga ibunya. Begitu mendapatkan info tersebut, Sui Ying pun bergegas pulang untuk merencanakan keberangkatannya. Namun saat bertemu dengan adik dan kedua pamannya, dia sama sekali tidak memberitahukan hal tersebut karena dia tidak ingin keselamatan mereka terancam jika sampai mereka memaksa untuk ikut menemaninya. So saat malam sudah mulai larut, Sui Ying diam-diam menyelinap keluar dan pergi seorang diri untuk menyelamatkan sang ibu. Setelah semalaman melakukan perjalanan, Sui Ying lalu tidak sengaja bertemu dengan rombongan pedagang yang sedang dibegal oleh bandit gunung, di mana dia pun tidak tinggal diam dan langsung menolong mereka. Bahkan di sini Sui Ying masih merasa aneh karena tiba-tiba saja energi spiritual di dalam dirinya bangkit, yang mana hal itu membuat komplotan bandit gunung sama sekali bukanlah tandingan baginya. Setelah menyelamatkan rombongan tersebut, Sui Ying kembali melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di wilayah klan Moyang. Tanpa ragu, dia pun langsung menerobos istana pelatihan dan melawan puluhan penjaga di sana seorang diri. Diperlihatkan juga di sini setelah kebangkitan energi spiritualnya, tombak Dewa Salju miliknya pun seperti ikut terupgrade sehingga mampu berubah bentuk.
Lalu setelah berhasil mengalahkan penjaga-penjaga tersebut, dia akhirnya sampai di depan pintu sebuah ruangan yang menahan ibunya selama ini, di mana dia pun dengan sekuat tenaga berusaha membuka segel penghalang pintu tersebut. Sampai akhirnya dia terluka karena serangannya sendiri dan tombak dewa salju miliknya memancarkan aura yang berbeda, yang membuat energi di dalamnya pun semakin kuat. So kali ini dengan satu serangan, Sui Ying akhirnya mampu menghancurkan segel penghalang pintu tersebut dan bertemu kembali dengan ibunya setelah 10 tahun. Sayangnya momen tersebut tidak berlangsung lama karena orang yang menghabisi ayahnya dulu alias pamannya Sui Ying sendiri yang bernama Mo Yang Chen muncul di tempat itu. Sui Ying yang masih termakan dendam pun refleks langsung menyerang orang tersebut yang justru berujung melukai dirinya sendiri. Lalu karena khawatir akan keadaan anaknya, ibunya Sui Ying pun memutuskan untuk langsung mengirim Sui Ying keluar dari tempat tersebut dengan menggunakan sisa-sisa kekuatannya. Melihat hal itu, saudaranya pun langsung emosi dan di sini akhirnya baru diketahui kalau tujuan asli pamannya memenjarakan ibunya Sui Ying bukan karena dia telah mempermalukan keluarganya, melainkan untuk mendapatkan cara membangkitkan sebuah kekuatan milik klannya yang disebut dengan darah purba. Jadi diceritakan kalau dulu ibunya Sui Ying adalah salah satu dari anggota klan mereka yang mampu membangkitkan kekuatan tersebut. Namun setelah perang besar 20 tahun silam, dikatakan kalau dia telah kehilangan kekuatan tersebut bersamaan dengan energi spiritualnya. Dan juga alasan ibunya Sui Ying tidak sudi untuk memberitahukan rahasia tersebut kepada saudaranya adalah karena saudaranya telah bekerja sama dengan sekte iblis, sehingga dia tidak lagi menganggap orang tersebut sebagai saudaranya. Beralih ke penjara Aula Longsan, di sini akhirnya pemimpin bandit yang telah ditangkap oleh Sui Ying mengaku kalau dia sama sekali tidak tahu menahu tentang rencana sekte iblis dan serikatnya, dan menyarankan mereka untuk menangkap jubah hitam jika ingin mengetahui rencana sekte iblis sebenarnya, karena selama ini orang itulah yang menjadi penghubung antara sekte iblis dan kelompok bandit yang dipimpinnya. Orang itu pun juga menawarkan dirinya untuk menjadi umpan agar bisa menangkap si jubah hitam yang selama ini keberadaannya selalu tersembunyi, asalkan sebagai gantinya mereka berjanji untuk membebaskannya. Mendengar hal itu, Dewan Tetua lalu mengusulkan untuk memindahkan orang tersebut ke penjara sekte Kuil Air Tao dengan maksud untuk memancing jubah hitam keluar. Dan untuk memastikan keamanannya, Zheng Kai sendirilah yang akan mengawal perjalanan tersebut bersama dengan Eugene. Di sisi lain, kedua paman Sui Ying yang akhirnya menyadari kepergiannya pun langsung menyusulnya menuju ke wilayah klan Moyang dan menemukan Sui Ying yang sudah tidak sadarkan diri di perbatasan, di mana mereka lalu bergegas membawanya pulang untuk diberikan perawatan. Lalu Jingxi yang akhirnya juga melihat kondisi sang kakak pun jadi agak terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak punya cukup kekuatan untuk membantunya. Sementara itu diperlihatkan wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh Sui Ying telah kembali ke rumahnya dengan selamat. Dia bernama Kong Yue, anak dari seorang pedagang besar kaya raya yang juga pemimpin klan Kong, dan punya adik laki-laki bernama Kohan, di mana bisnis mereka adalah jual beli senjata, jimat, alat vape, jenglot, remote AC langit kayak punya Mbak Rara, dan apapun yang bisa dijual lah sama dia. Di sini diceritakan kalau ketua Kong atau ayahnya Yue tidak pernah setuju jika Yue berniat untuk meneruskan bisnis perdagangan keluarganya. So begitu mendengar kalau putrinya hampir dibegal di perjalanan saat melakukan COD, ketua Kong pun langsung marah-marah dan melarangnya untuk melakukan hal itu lagi. Dan oleh karena itu, ketua Kong pun berencana untuk mempertemukan Yue dengan seorang pemuda yang dikatakan sempat dijodohkan dengannya saat mereka berdua masih kecil, agar dia segera menikah dan tidak lagi ikut campur urusan bisnis keluarganya.
Scene lalu beralih ke kediaman klan Elang Salju, di mana diperlihatkan Sui Ying yang akhirnya bangun dari tidurnya dan langsung melanjutkan latihannya karena merasa dia yang ingin menyelamatkan ibunya justru berakhir menjadi beban dan lagi-lagi harus diselamatkan kembali oleh ibunya. Di sini Paman Zong yang khawatir dengan kondisi tubuh Sui Ying yang bahkan lukanya saja belum sembuh total, dia mencari cara agar Sui Ying bisa istirahat dulu dengan berkata akan lebih baik jika Sui Ying lebih dulu melatih kestabilan energi spiritualnya agar potensi kekuatannya bisa maksimal. Mendengar hal itu, Sui Ying pun langsung teringat dengan Zheng Kai yang memberinya sedikit energi spiritualnya untuk memancing energi spiritual milik Sui Ying yang telah terakumulasi selama 10 tahun akhirnya bangkit. Di mana dia pun langsung memutuskan untuk berguru kepada Zheng Kai dan masuk ke Akademi Changfeng agar dia mendapatkan bimbingan yang tepat untuk memaksimalkan potensi kekuatannya. Di saat yang bersamaan, Ketua Kong juga sedang bertamu di sana bersama dengan Yue karena orang yang dijodohkan dengan Yue saat dia kecil ternyata adalah Sui Ying. Jadi menurut Ketua Kong, dulu klannya sangat berteman baik dengan klan Elang Salju sehingga almarhum ayahnya Sui Ying bersepakat dengan Ketua Kong untuk saling menjodohkan anak-anaknya saat mereka sudah dewasa. Namun Sui Ying yang sedang memprioritaskan untuk meningkatkan kekuatannya demi membawa pulang sang ibu tentu saja dengan sopan menolak perjodohan tersebut. Sui Ying berkata kalau dia sudah membulatkan tekad untuk masuk ke Akademi Changfeng yang kebetulan pendaftarannya akan dibuka beberapa hari lagi. So dia pun secara halus meminta Ketua Kong untuk pulang karena dia akan segera berangkat menuju akademi hari itu juga. 哥，舍不得你，我不准你再受伤了。那你说话算数。好，我知道了。 Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Sui Ying tidak sengaja bertemu dengan rombongan sekte kuil air Tao yang sedang membawa ketua bandit menuju ke penjara klan mereka. Yang mana saat itu mereka juga sedang diserang secara tiba-tiba oleh jubah hitam yang telah mengintai mereka sejak meninggalkan Aula Longsan. Tanpa pikir panjang, dia pun segera membantu mereka melawan jubah hitam dan ketua bandit yang sebelumnya telah diberikan buff iblis sehingga bisa menghancurkan kurungan yang menahannya. Namun jubah hitam lebih memilih untuk melarikan diri begitu Zheng Kai tiba di tempat itu karena dia sadar kalau level kultivasinya tidak sebanding dengan Zheng Kai. Sementara si ketua bandit juga akhirnya tumbang karena buff yang diberikan ternyata justru meracuni tubuhnya sendiri. Gebing 不行了。 Setelah berhasil mengendalikan situasi, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan di sini Sui Ying juga diminta untuk ikut menuju sekte kuil air Tao, di mana salah satu senior di sana justru mencurigai Sui Ying adalah mata-mata serikat iblis. 你跟那个黑人是一伙，根本就是魔神会的人。 Di sini Yujin dan Zheng Kai pun sempat membelanya, namun karena memang tidak bersalah, Sui Ying pun mengiyakan ajakan tersebut dan begitu bertemu dengan ketua sekte, dia justru terpikir kalau seharusnya memang ada mata-mata yang bertanggung jawab atas pencurian batu samudra beberapa waktu yang lalu, di mana ketua sekte air Tao pun mempersilahkan Sui Ying untuk membuktikan perkataannya. Lalu dengan akal cerdiknya, Sui Ying mengadakan sebuah tes dengan bermodalkan sebotol bubuk yang dikatakan adalah obat dari sekte iblis yang akan bereaksi kepada orang yang telah berinteraksi dengan mereka. Padahal isi dari botol tersebut hanyalah bubuk cabai biasa yang tidak mempunyai efek apapun. Namun cara itu ternyata berhasil membuat panik dua orang yang memang mata-mata dari serikat iblis. Dan dengan begitu Sui Ying pun akhirnya bebas dari tuduhan dan mereka langsung memenjarakan mata-mata tersebut. 很容易，这不过是普通的辣椒面，想解毒，押入冰雪牢。人呢？在牢，在是。